kemana lagi aku mengadu kalau tidak kepada grup yang isinya bertiga dari kantor. Ada kan? Ada kan? Rata-rata tuh kayak orang-orang tuh kok marah terus kalau di TikTok, di Instagram. Marah mau resign. Iya, sebenarnya ngomong mau resign tuh udah kayak 4 tahun yang lalu gitu. Iya. Tapi juga nggak cabut gitu. Iya kan, Kak? Iya, lagi ngomongin siapa sih? Saya Itu saya juga merasa tersinggung tuh kayak gitu-gitu tuh. Kalau misalnya kita good looking ya, kayaknya 50% masalah kita di dunia ini sudah terhapuskan. As a leader, kita mau nyampeinnya kayak gini. Lah perspektif kita nggak kayak gitu, Kak. Ngopsi kuy. Obrolan kantor paling sensi. Nah, Bija. Oi. Udah sok asik sih. Bija udah kerja berapa lama? Dari tahun berapa? Kalau tak pikir-pikir, Kak, kayaknya udah dari 2006. Sekitar 2006 lah. Tetap tua anak sih. Aku dari 2001. 2000. Kamu hormat sama aku. Nah, siap. Tapi aku juga di sini harus hormat. Sama siapa, Kak? Ternyata ada karyawan, kedatangan karyawan udah kerja dari zaman Majapahit. Mercedes Aldo. Halo semuanya. Tua sekali saya ya. Di framing tua banget ya. Dari zaman Majapahit. Apa kabar? Baik. Halo, Kak. Kakak gimana kabarnya? Aman? Baik, sehat Ya, puji Tuhan. Hari ini kita kedatangan karyawan berpengalaman. Jadi kita sekalian mau belajar gimana sih sebenarnya jadi karyawan berpengalaman. Biar pengalaman itu cuma dari bidang kerja. Kayaknya enggak ya. Enggak. Mungkin dari bidang Jadi apa lagi tuh? Nah, itu loh. Apa tuh kalau bisa? Apa? Ngiler. Bidang seluruh Ngeces. gitu. Apa tuh, Kak? Menjilat. Jilat. Oh, Nah, menjilat. menarik Oke, nih. tipe. Iya. Oke, boleh dijelasin dulu dong dengan branding yang Kak Aldo ini yang sebagai karyawan berpengalaman. Apa sih yang men-trigger Kakak itu membranding diri seperti itu sampai ngasilin konten? Oke, jadi ini cerita backgroundnya dulu mungkin ya. Boleh. Silahkan. Jadi kan aku tuh kerjanya di radio ya. Jadi kan kerjanya di radio dari tahun 2017 awalnya. Kerja tahun 2017 waktu masih semester 4 aku di Ubaya. Terus habis itu tahun 2020 kan pandemi. Yes. Nah, waktu pandemi itu kan pekerjaan MC banyak yang dipospon, banyak yang di-cancel, yang ngomongnya ditunda padahal di-cancel gitu kan. Enggak shift ya, Kak? Kenapa? Nggak jadi online. Nggak Jadi bayar online itu akhirnya, nggak ya? tapi MC di awal-awal kan MC offline-nya semuanya kayak dipospon gitu loh. Iya. Oke. Nah, habis itu aku terjun ke dunia voice over iklan Kakak gitu. udah ngasilin apa? Iklan Kenapa? apa ini kira-kira yang kita tahu? Iklan, aduh apa aja ya, Kacang Ies pernah. Ini boleh nyebut brand nggak tapi? Oh, nggak Boleh, apa-apa, boleh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Kita nggak nyinggung brandnya. Iya. Saya kerja sama Kacang juga nggak di sini? Nggak ada brand kacang. Nggak ada. Kalau Nggak ada brand ya? kacang mau masuk boleh. Boleh loh, Gitu. ya kita terima brand kacang. Terus kebanyakan company profile. Oh, Company nah kalau company nggak profile. boleh, Kak. Udah sama company. Jadi company profile juga macam-macam siap. banyak gitu. Jadi awalnya ya sebelum dapat job-job itu aku membranding diri. Jadi aku bikin 30 days VO challenge di Instagram story. Itu awalnya aku jadi content creator tuh. Oke. Jadi gimana caranya orang-orang yang di circleku sendiri itu bisa kenal aku sebagai voice over talent. Supaya apa? Bukan supaya jadi influencer, tapi supaya mereka bisa pakai aku di produknya gitu. mereka. Oke, personal branding ya. Personal Tujuan branding, awalnya. benar. Oke, Dengan oke. hashtagnya aku kasih Aldo VO. Jadi emang udah pengen menyusupkan ke dalam alam bawah sadarnya mereka gitu Aldo ini kan. VO. Iya, Kalau butuh betul. VO bisa panggil gue nih. Iya. Benar. Apa istilahnya? Person to person atau Fiverr? Apa gimana? Oh enggak, aku enggak di Fiverr, belum di e-commerce. Itu ada juga teman-temanku yang sukses di e-commerce. Tapi akhirnya aku kenal sama ikut kompetisi-kompetisi. Terus habis itu kebetulan ada waktu Gojek Tokopedia, itu kan mereka merger, ada GoTo ya. Iya. Boleh nyebut nggak ini? Boleh. Masih aman kok. Masih aman Sorry. kok. Nanti kita di Iya. kita los aja. Bener, akhirnya pada saat itu Tokopedianya membuat
VO Challenge dengan jurinya adalah Bimo Kusumo. Kenal? Bimoki, tahu nggak Bimoki? Pernah tahu Tahu kayaknya. kayaknya tahu. Bimoki. Jadi dia tuh waktu itu 2020 terkenal dengan videonya dia sama Putri Saud untuk announcement-nya pesawat gitu. Jadi kan tahu. ya jadi VO talent kayak gitu kan, akhirnya jadi tahu tentang dunia VO talent itu. Terus itu aku masuk 10 besar. Wow. Akhirnya tahu industrinya VO talent akhirnya. Oke. Tapi kemudian di tahun lalu itu aku bikin konten karyawan, tiba-tiba meledak aja. Jadi kayak sebenarnya awalnya itu bukan karyawan berpengalaman, tapi lebih ke ketawa karirnya. Oh. Karena di gitu. VO talent itu ada yang namanya teknik giggling. Itu ya, bener. Jadi suara kayak ketawa gitu ya. bener gimana caranya kayak menyisipkan ketawa di sebuah skrip lah kayak gitu. Aku pengen nyoba aja ketawa pegawai kantoran versus ketawa penonton bayaran. Jadi kalau ketawa penonton bayaran itu kan kayak kayak gitu-gitu kan? Ya, coba gimana ketawa penonton bayaran? Lah, bisa tuh. Bisa tuh. Awas rusak lo belakangnya. VO. Terus. Itu kalau ketawa penonton bayaran gitu, itu yang pertama. Tapi kalau ketawa pegawai kantorannya kayak Bapak bisa aja Pak, lucu banget deh Bapak. Real banget lagi. Kayak gitu. Nah, komennya rame di situ. Ini mah sama-sama ketawa karir. Bener kan, penonton bayaran kan dapat bayaran dari ketawa. Betul. Ini juga dapat bayaran dari ketawanya dia. Gitu akhirnya karena rame itu 2 hari 3 hari tembus 1 juta views waktu itu. Itu startingnya TikTok ya? Apa IG? Di Instagram awalnya. Aku di oke. Instagram. Akhirnya aku konsul lah ke Mas Danu itu. Mas Danu itu bagian dari Voice Institute Indonesia juga. Ini gimana Mas? Enaknya dilanjutin konten yang VO atau konten yang karyawan corporate? Nah, triggernya aku melanjutkan itu adalah karena Mas Danu bilang nggak apa-apa, yang corporate ini dilanjutin aja, VO ntar sebagai entry point kamu aja, diselip-selipin dikit kalau mau kasih tutorial atau edukasi kayak gitu. Tapi tetap disarankan untuk personal branding kalau kakak adalah talent VO ini jangan sampai hilang gitu ya maksudnya. Lebih ke shifting nggak apa-apa, tapi sebagai shifting nggak apa-apa karena memang ramenya di situ. Iya sih benar. Dan sesuai target. Bener. Kirain kakak masih mau kayak berjalan berdampingan gitu loh. Awalnya maunya gitu, makanya sekarang aku bikin Instagram sendiri juga untuk portofolio voice over-nya. Oh gitu. Karena pengen tetap bener kata kamu tidak menghilangkan si VO talent-nya itu. Jadi ini oke sebagai karyawan, tapi aku sebagai freelancer-nya juga ada loh gitu. Jadi bikin sendiri. Nah, tapi Kak, tadi kita sempat baca CV-nya ya, istilahnya gitu ya. Kakak kan juga masih bekerja selain konten kreator ya. Apakah di posisi ini kakak sudah menjadi si karyawan berpengalaman itu? Dan sudah mengalami semua skenario yang dibuat itu. Makanya so profesional gitu. Iya, apakah itu kejadian pribadi, personal, pengalaman personal? Jadi gini. Okay. Jadi kalau ngomongin tentang apakah aku menjalankan apa yang ini ya, yang tak lakuin di kantor, kurang lebih iya. Karena aku merasanya gini, ketika misalnya lagi meeting gitu ya, atau lagi ngobrol lah di antara anggota tim gitu. Ada salah satu anggota itu yang memang aku tahu maksud dan tujuannya dia itu apa gitu. Tapi ternyata yang ini tidak menangkap. Nah, aku tuh sering menjadi bridgingnya mereka. Jadi gimana caranya supaya ini bisa ditangkap sama si penerima pesannya gitu loh. Nah, aku merasa komunikasi itu bagus di situ kalau di kantor gitu. Jadi kayak sebagai bridging, terus habis itu sering menjadi spokesperson-nya orang. Aku sih menganggapnya seperti itu ya. Jadi kayak kalau misalnya aku menyampaikan mungkin bisa diterima clear lah, ya, lebih clear bener. Nah, itu yang aku lakukan biasanya di kantor. Apakah itu adalah jalan kakak? Nggak tahu ya. Ini aku bertanya ya teman-teman. Iya. Jalan kakak menjadi tangan kanan atasan, apa tangan kanannya siapa? Gitu. Apa skill itu tuh membawa kakak ke posisi atau tujuan tertentu gitu. Oke. Ini pribadi ya. Iya. Ini personal ya. Jadi ini belum pernah aku dibahas dimanapun ya. Waduh. Asik. Mantap lah. Jadi sebenarnya kalau ngomongin tentang tangan kanan atasannya ya nggak terlalu lah. Karena gini, karena jujur kalau ngomongin soal kultur kerjanya di Surabaya ya, kita tuh bisa akrab banget sama atasan kita, bener nggak? Iya nggak sih? Maksudnya kayak atasan itu udah jadi kayak temen aja. Bahkan mungkin banyak atasan yang tidak nyaman ketika diposisikan terlalu gap gitu ya. Gapnya terlalu jauh gitu loh. Tapi mungkin itu di industri tertentu ya. Bener. Karena kita kreatif. Bener. Oh iya bener, karena kita kreatif ya. Jadi
Jujur sebenarnya yang nggak terlalu relate banget. Tapi aku melihat itu referensinya dari teman-temanku yang kerja di tempat-tempat lain memang. Dan juga aku kayak belajar beberapa glossary-nya mereka, apa sih yang biasanya diomongin gitu kan. Kayak ini Lutfi Avansyah. Nah itu tuh. Dia kan nggak pernah kerja di Bener, aku nggak tahu apakah dia tuh anak agensi atau enggak ya? Dia cerita sendiri, dia nggak kerja, Dia tuh tahu karena dia ngebacain chat adminnya sama brand yang mau endorse. Oh iya, di podcastnya Radit kan? Iya, dia betul, cerita. Iya. Radit, ya. Aku suka tuh nontonnya tuh 1 jam 20 menitan ya, tapi dia belajar kayak gitu kan. Iya, Lutfi Avansyah tuh. Jadi aku belajar glossary-nya juga, kira-kira apa sih yang biasanya diomongin ke perusahaan kayak gitu, atau apa yang diomongin ke klien gitu kan ya. Terus habis itu kalau ngomongin itu yang relate atau enggak, ya itu dia. Jadi aku belajar dari sekitarku aja sih, dan gimana caranya menghiperbolakan itu. Jadi biar kayak, aduh geli banget kayak gitu kan. Soalnya gini, kalau di konten itu akan menjadi words kalau misalnya kita bisa menyentuh atau menggugah emosinya mereka. Yes, betul. Emosinya kayak yang di dalamnya inside out itu loh. Jadi ada happiness, ada joy, ada sad, terus ada jijik kan. Nah, orang-orang kan banyak mempunyai pengalaman ada karyawan yang penjilat gitu kan. Atau kayak dia tuh, aduh dia tuh deket sama bos itu bukan karena skillnya lagi, karena sosialisasinya tapi lagi, karena ininya komunikasinya sosial. baik aja kayak gitu kan. Terus ada juga konten yang kayak, aku kira orang di tempat kerja yang jahat itu yang seperti ini, tapi ternyata yang oh iya pak, iya gimana, ya kan ada kan. Nah itu dia yang berusaha aku sentil di situ gitu. Jadi sebenarnya hubungan aku sama bosku yang sekarang juga pun ya kayak nyantai aja, nggak yang semenjilat itu juga. Bahkan aku waktu menemukan terms karyawan berpengalaman itu awalnya bukan itu, pengennya karyawan senior. Jadi awalnya pengennya jadi karyawan senior, tapi kan aku membayangkan langsung nih, bayangannya langsung cuan. Jadi kalau suatu saat nanti aku di-endorse sama orang, terus habis itu kayak ceritanya aku jadi barista misalnya, atau aku jadi kayak nail artist gitu misalnya. Kalau ngomongin tentang nail artist senior kan aku sebelumnya nggak ada konten-konten sebagai nail artist kan. Jadi aku ambil aja terms berpengalamannya. Jadi aku lebih general. Bener, di situasi apapun aku bisa fluid gitu. Jadi aku bisa menyesuaikan diri di sini di situ gitu. Tapi secara personal Kak Aldo setuju nggak kalau skill kita ngejilat atasan itu merupakan skill yang dibutuhkan buat bawa kita ke sebuah posisi tertentu. Jujur gitu. Mau nggak mau memang butuh memang. Kalau di dunia kerja ya sebenarnya kalau menurutku ya. Tapi ngejilatnya yang seperti apa? Misal kita baik ke atasan tapi juga baik ke teman-teman kerja yang lainnya juga. Jadi bukan berarti kita kayak memasang topeng di atasan seperti apa tapi di teman kerja kayak gimana. Terus habis itu misalnya juga kalau misalnya ada salah yang dilakukan oleh teman kerja kita atau anak di bawah kita lah misalnya ya, di bawah naungan kita tidak menyalahkan mereka di depan atasan, tapi justru malah mengangkat-angkat mereka gitu. Jadi kemampuan komunikasi kita ke atasan itu dipakai untuk menyejahterakan, membahagiakan teman-teman kita yang lain juga. Ini ada nih poinnya nih, aku kepo banget lagi bagian ini. Jadi gini nih, kadang karyawan senior, berpengalaman lah ya. Biasanya kan mereka punya posisi tuh, udah as a manager kayak, as a apalah ya yang di atas. Kadang kita itu malah diharapkan oleh atasan untuk berpijak pada posisi atasan. Kalau misalnya kita malah mengangkat anak-anak kita, ini gimana? Gimana atasan jadinya? Jadi nggak mengayomi gitu maksudnya Kak ya? Tapi aku yakin sih atasan itu memilih kita di divisi yang manajerial karena menganggap kita punya leadership yang bagus, betul dong? Leadership yang bagus menurut aku adalah gimana caranya kita bisa mengorbitkan anak-anak yang ada di bawah naungan kita sih, kalau menurut aku ya. Jadi kayak kalau misalnya kerjanya bagus, aku juga nggak mau take credit kalau memang itu bukan hasil kerjaku. Tapi kalau misalnya memang ada hasilnya jelek, aku juga nggak mau nyalain mereka. Selalu kita yang bagian jadi tebengnya. Tapi gimana caranya berpengalamannya adalah poinnya ketika kita ngeles, kita bisa menyelamatkan seluruh divisi kita termasuk kita. Gitu. Jadi intinya jangan menyelamatkan diri sendiri kan. Bener. Jadi kalau misalnya menyelamatkan diri sendiri kalau memang yang kita yang jadi targetnya ya misalnya ya kayak hasilnya gimana nih kok misalnya decknya kok belum selesai misalnya gitu. Aduh iya pak, tapi kita nggak bohong karena kemarin abis ngerjain yang ini pak, kan bapak bilang sendiri kalau misalnya ini yang menjadi prioritas. Makanya saya selesaikan dulu. Bener, kayak gitu. Jadi berpengalamannya itu lebih ke arah situnya sih gitu. Tapi kalau misalnya Kak Aldo bilang ya skill menjilat itu penting,
tapi yang penting kita bisa ngejaga relasi baik juga sama teman-teman setara kita kan. Iya, betul. Emang ada karyawan kayak gitu. Karyawan yang menjilat atasan tapi dinilai baik sama teman-temannya sendiri. Nah, karena kan lebih populer orang-orang toksik itu kan, yang mereka mau jadi bintangnya gitu. Oh, emang ada di sini. Waduh. Dia bilang kan lebih populer. Jadi gini. Apakah pengalaman sendiri? Jadi nih yang bikin serunya adalah kenapa kok menurutku karyawan berpengalaman ini jadi ramai banget di Instagram maupun TikTok ya, di sosmed ya. Karena ada dua sisi yang komentar. Satu yang menganggap ini menjilat. Ini aku nggak suka nih. Aduh, males banget ketemu orang kayak gini. Biasanya bahkan di komen Instagram itu sudah di hidden sendiri sama Instagram bahkan. Nah, kenapa? Saking kasarnya. Iya, saking kasarnya. Jadi kayak cuy, males banget sama kayak gini. Gitu kan? Iya. Tapi engagement adalah engagement kan? Iya kan? Ya aku senang-senang aja sebenarnya. Tapi ada juga yang ngebelain. Ini tuh skill yang bukan cuma digunakan oleh para karyawan atau orang yang kerja di corporate juga loh. Ini sebagai orang yang bisnismen pun juga butuh kalau ketemu klien. Iya kan? Betul. Jadi kemampuan komunikasi sebenarnya. Nah, itu yang akhirnya aku embrace aja sih. Jadi ada orang yang menganggap ini negatif, ada orang yang menganggap ini positif. Tapi in real life sebenarnya butuh juga. Dan yang aku tunjukin di Instagram bukan yang sisi karyawan berpengalaman yang red flag sih sebenarnya. Ya untungnya ya. Untungnya. Kayak Kevin Milenio, tau nggak? Yang PNS red flag gitu. Itu red flag banget. Itu aku juga menikmati itu konten-kontennya dia. Ada PNS red flag, terus habis itu karyawan BUMN red flag. Iya Pak De, gak ada duitnya. Gak ada. Itu aku suka banget tuh. Jadi bukan sisi red flagnya. Kalau red flag kan kayak menunjukkan emang bener-bener punya di side-nya atasan terus gitu ya. Terus kalau di bawahan menjadi berbeda gitu ya. Kalau di sini aku pengen menunjukkan bahwa skillku ini juga bisa loh aku tularkan bahkan ke anak-anak yang ada di bawahku gitu, bahwa komunikasi itu penting ya dalam dunia kerja. Gak cuma dunia kerja, dunia bisnis juga penting. Ya, betul gitu. Tapi sebelum bahas ke biasnya, kalau tadi Kak Aldo bilang sebenarnya skill itu dibutuhkan. Cuman perspektif orang, penerimaan orang tuh kan bisa beda-beda. Betul. Either is it gonna be a green flag or otherwise red flagnya. Terus gimana menurut Kakak caranya mengembangkan skill itu tanpa ke arah kita membranding diri sebagai atau dilihat orang jadi seorang penjilat gitu. Kayak bedanya apa? Karena secara umum kayaknya tuh tipis banget. Bias banget. Tapi kalau gini, kalau misalnya kalian lihat konten-kontenku lah, pasti ada beberapa ya. Itu gimana menurut kalian, penting nggak tapi skill untuk berkomunikasi yang baik? Penting banget sih. Tapi gimana? Gak semua orang berpikir itu is a positive thinking. Iya, kebanyakan kadang malah kayak anjir, ada banget lagi di kantorku yang kayak gini menjilat deh. Iya, benar. Gitu. Jadi ya kembali lagi ke orangnya masing-masing sih. Kalau misalnya aku, menurutku penting. Terus apa tadi pertanyaannya? Cara mempelajarinya maksudnya? Iya, maksudnya cara membedakannya itu sebenarnya udah menjilat banget. Aku tahu itu pasti balik ke intensi si pelaku kan. Bener. Tapi supaya branding kita nggak terlihat lu ngejilat atasan ya gitu. Iya. Gimana? Kalau aku itu percaya setiap orang itu pengen diperlakukan pengen diperlakukan dengan baik lah ya. Maksudnya aku pengen diperlakukan dengan baik, makanya aku harus memperlakukan dengan baik ke orang yang lain. Benar gitu. Dan orang paling suka untuk diajak ngobrol gitu, baik atasan maupun ke bawahan juga gitu kan. Jadi kalau misalnya ke atasan ya aku membahas tentang apa yang lately dia lagi kerjakan di luar kantor. Itu supaya upaya kita supaya relasinya baik aja sebenarnya. Dan itu pun juga kita lakukan ke bawahan kita. Plus kalau misalnya supaya membedakan antara penjilat atau enggak, ketika kita berada di satu ruangan yang sama dengan atasan dan teman kerja kita memperlakukannya harus sama kalau bisa. Kayak gitu. Jadi memperlakukannya sama, ke atasan juga baik, ke bawahan juga baik. Kalau misalnya ada kesempatan yang baik yang aku lakukan ya biasanya ya, ada kesempatan yang baik untuk memuji kerjaannya teman-temanku di depan atasan ya aku lakukan juga. Kayak gitu. Benar, itu kan juga bisa menjadi baik untuk aku kerja sama mereka juga kan. Jadi kayak Aldo juga di depan atasan juga sebenarnya baik kok, kayak gitu loh. Kayak nggak yang tiba-tiba aduh berubah banget lagi kalau di depan atasan, jadi beda banget lagi. Kalau sama aku kayaknya ngobrolnya cukup biasa-biasa aja, tapi sama atasan kok bisa fluid banget ya, kayak gitu loh.
Nah, aku memperlakukannya kalau bisa sama aja sih. Sama tapi mungkin karena atasan beda gap umurnya ada, jadi ya kita harus lebih sopan. Ada respect-nya. Benar sih. Betul. Tapi geser dikit nih dari jilat menjilat ya. Boleh. Emangnya kita boleh ya menyentuh personal space orang, misalnya obrolan di luar kantor itu loh. Iya. Emang kenapa ayah kamu ya misalnya gitu. Iya. Emang boleh Kak kayak gitu tuh Kak? Either ke atasan atau teman-teman sepantaran? Tergantung topiknya. Kalau aku biasanya menyenggol yang memang dia posting di sosial medianya dia. Misalnya dia emang suka golf gitu. Ya udah kemarin abis golf sempat hole in one nggak Pak? Misalnya gitu. Oh, hole in one itu emang sulit ya Pak ya? Wah gila kalau misalnya Bapak bisa hole in one, itu udah tambahan-tambahan lagi yang sebenarnya hiperbola di kontenku. Sebenarnya kalau secara ngobrol-ngobrol ya, ngobrolin hobi atasan, orang kan suka bercerita ya. Orang itu suka didengarkan. Betul. Jadi ya sebenarnya ya oke-oke aja sih kalau menurutku, kecuali memang aku tahu ayahnya misal lagi sakit gitu misalnya, aku menanyakan juga nggak apa-apa. Tapi kalau udah mulai kayak personal space-nya dia yang memang sepertinya nggak layak ya untuk dipertanyakan, ya aku juga nggak nanyain juga sih. Jadi sebenarnya nggak apa-apa kan? Tapi Kak, Kaldu secara personal nggak pernah Kak ada pengalaman karena skill komunikasi Kakak yang bagus ke atasan, nggak pernah ada pengalaman disenggol sama teman atau senior? Atau dari hasil risetnya Kak Aldo? Biasanya tuh karena kita nggak ngapa-ngapain aja. Nah ini ada personalku ada. Personal ada. Kisah personal ada. Apa lucu. Jadi kisah personal gini. Jadi sebelum aku ngonten tentang karyawan berpengalaman, biasa-biasa aja. Aku baik ke semuanya kan. Maksudnya kayak ke semua ini ya ngobrol kayak biasa aja. Bahkan setelah konten pun ngobrolnya juga biasa-biasa aja. Maksudnya kayak ke atasan biasa, ke ini biasa. Tapi ketika aku ada di sebuah situasi yang aku ngobrol sama teman kerjaku, terus habis itu aku ketawa gitu ya karena dia ngejokes atau apa. Dia tuh kayak pandangannya, tapi dia ngomong ke aku ya, pandangannya kayak sekarang itu nggak bisa bedain loh. Oh, trust issue. Kamu itu lagi ketawa karir apa bukan gitu. Ya udah kita ketawain aja. Tapi padahal sebenarnya aku juga gampang terhibur juga sih orangnya sebenarnya. Jadi untuk ketawa apa ya menikmatin aja sebenarnya. Itu tapi sih. Berarti nggak pernah ada kasus kayak disirikin sama senior gitu misalnya. Nggak ada. Atau bawahannya kan? Atau bawahannya. Jujur nggak ada sih, jujur nggak ada. Sehat juga, banget loh berarti. Iya. Tapi jujur aku juga masih bawahan ya, maksudnya bukan yang sampai top level gitu, nggak juga. Sama. Nggak juga, komunikasinya. Tapi kalau dari hasil risetnya Kak Aldo sendiri, ada nggak sih yang ternyata pas di riset tuh anjir beneran red flag gitu? Ada gak sih Kak yang kayak gitu? Aku nggak riset, maksudnya kayak kan aku melihat apa situasinya, terus aku hiperbolakan. Misal kayak atasan suka pedal gitu ya, terus aku kayak nanya tentang pedal gimana, terus hiperbolanya adalah lain kali ajak-ajak lah Pak, biar saya bisa gantiin Bapak kalau Bapak capek, kayak gitu-gitu. Basa-basi busuk gitu. Basa-basi busuk, iya. Bagus tuh. Bener. Thumbnail. Iya kan. Skill basa-basi busuk. Jadi karena berpengalaman itu jadi gimana caranya kita bisa menggunakan berbagai situasi untuk keuntungannya kita juga kayak gitu loh. Jadi gimana caranya kita bisa lebih dekat sama atasan. Tapi itu terjadi setelah banyak yang komen-komen biasanya. Iya lagi ada yang kayak gini Kak, kayak gitu. Kadang aku sekarang jadi bingung kalau misalnya ada yang nge-DM gitu, Kak, jadi posisiku sekarang itu lagi gini, dan besok itu tiba-tiba aku disuruh untuk ngumpulin reportnya, kira-kira alasannya apa ya Kak? Kayak gitu-gitu juga ada. Ada yang jadi bingung jawabnya. Minta dibantu alasan gitu ya? Iya, minta dibantu alasan. Ya udah, kalau menurutku kalau leadermu itu emang baik, ya pasti dia juga mau memahami. Balas. Wih, baik banget. Balas. Apa kita konsul aja ke Kak Aldo? Oh iya. Kak, sebenarnya buka aja konsulnya. Boleh. Itu sih kayak gitu. Jadi bahkan taunya malah justru setelah ngonten, oh ternyata ada ya, padahal itu tak hiperbolakan padahal. Tapi ternyata terjadi. Tapi gitu. Ternyata terjadi dan orang-orang akhirnya banyak yang cerita dan itu bisa jadi bahan kontenku. Oh beda, iya. Akhirnya kadang aku juga nge-reply komen-komen juga gitu. Kak bahas yang kayak gini dong. Terus habis itu apa pembahasan yang paling gong gitu dari yang permintaan orang-orang? Yang kakak kayak nggak expect kalau ada nih orang begini gitu. Apa ya, kalau misalnya yang sampai aku kontenin sebenarnya nggak ada sih. Apa ya misalnya ya, bentar jadi lupa deh kalau kayak gitu. Kemarin tuh aku sempat ngebahas yang menjadi ceritaku pribadi ya, misalnya yang jadi ceritaku pribadi itu aku aku disuruh untuk ngasih kata-kata di pernikahan gitu. Jadi aku ngasih kata-kata di pernikahan, terus setelah itu aku kan ngejalanin yang dilakukan sama Radit kan. Yang Radit bilang PR seumur hidup, setiap hari bikin satu kalimat apa yang menjadi highlight gitu. Akhirnya itu aku bahas di konten. Tapi aku hiperbolakan, padahal itu temanku yang nikah, terus habis itu atasan
ceritanya aku datang ke nikahannya anak atasan gitu. Iya. Tapi kalau cerita dari yang lain apa ya kira-kira ya? Mungkin ya cuma yang kayak gitu-gitu sih, tapi belum sempet sampai jadi konten aja. Iya. Tapi kebetulan sudah pernah aku kontenin gimana caranya kalau misalnya yang Kak aku disuruh presentasi nih kan gitu ya. Kak aku disuruh presentasi, terus habis itu dia tuh mintanya cepet, kira-kira gimana ya? Itu aku twist. Jadi waktu itu di endorse sama salah satu facial wash cowok gitu kan. Terus aku jadiin skrip juga, itu menjadi inspirasinya lah. Iya. Jadi ceritanya aku nunggu giliran untuk presentasi, terus ada anak baru, aku puji hasilnya, kerjanya dia karena dia eventnya semalam keren, tapi belum sempat pulang ya. Oh belum sempat pulang. Aduh gini ya, kalau misalnya atasan itu sebenarnya suka karyawan yang wajahnya seger-seger. Coba nih kalau bisa pakai ini kayak gitu, jadi masuk endorse gitu. Jadi banyak, sorry ya untuk yang suka curhat-curhat, aku jadiin inspirasi konten, jadi cuan juga, jadi endorse kadang-kadang. Jadi itu sih. Jadi kalau agak lupa juga sih, mungkin itu salah satunya. Butuh report dadakan itu sih. Gitu aja mungkin. Berarti lingkungan di kantor sehat banget Kak sekarang posisinya? Lingkungan di kantor sehat, dibilang sehat ya iya. Karena hubungan kami antara teman kerja sama atasan baik-baik aja sih sebenarnya. Jadi iklimnya sehat, tapi kan pasti nggak menutup kemungkinan banyak lah drama-drama di kantor ya. Jadi misalnya dari sisi yang sini, divisi yang ini ternyata lagi nggak suka sama divisi yang ini, kayak gitu ya ada juga. Tapi itu yang akhirnya menjadi bahan kontenku. Nah, itu yang mau kita kupas di sini loh Kak. boleh. Itu. Tapi gimana ya? Kantor kakak tuh ada kubu berkubu itu ada? Kubu berkubu pasti ada sih, karena kan divisinya kan masing-masing ya. Iya, berarti itu kubunya berdasarkan divisi, tidak berdasarkan cocok kayak aku nggak suka sama kantor ini Cak. Gitu. Itu ada juga, kan ada juga sekarang kan kemana lagi aku mengadu kalau tidak kepada grup yang isinya bertiga dari kantor. Ada kan? Ada kan konten-konten itu. Kayaknya di setiap kantor ada deh kayak grup di luar grup. Circle-nya itu gimana itu? Pengaduan itu kita ngadu apa sih biasanya di grup itu? Kalau dari kakak sendiri. Nih, enaknya menjadi kader berpengalaman ya. Jadi kita bisa masuk ke semuanya. You know everything. Iya, jadi maksudnya kayak kesini oke, kesini oke, kesini oke. Tapi ya kalau bisa berusaha netral aja sih, karena memang bagian divisiku adalah divisi yang harus berhubungan sama semuanya juga. Jadi nggak mungkin. Jadi kalau diadu domba nih asik ya kayaknya. Terus how do you handle konflik? Pasti kan. Kayak marah-marah tuh. Emang kerasa ya? Enggak, mikrofonnya kan mikrofonnya ke sini. Oh iya. Punten. Bahas teknis. Terus how do you handle konflik? Kayak misalnya kamu kan masuk tuh ke segala circle kan. Terus berarti kakak tahu kan cerita dari side A, side B, side C. Terus how do you handle them? Caranya apa ya? Ya biasanya bahasa Jawanya mengadem-ademkan mereka sih sebenarnya. Ngedem-dem gitu. Iya, jadi kayak aku tuh selalu kalau bisa berusaha positive thinking. Kalau misalnya nggak burn out ya. Selalu berusaha positive thinking. Jadi kalau misalnya memang ini ngedumel soal ini, kan aku tahu dari sisi yang sini kan sebenarnya tidak seperti itu juga. Kadang kan orang kan mengoverthinkingkan sendiri, akhirnya kayak maksud yang diterima berbeda gitu kan. Jadi aku selalu berusaha, enggak kali, mungkin maksudnya itu seperti ini. Kalau yang kesini juga kemarin itu jujur ya, ini aku bocorin aja. Aku sudah sempat diceritain juga, enggak kayak gitu kok sebenarnya. Jadi itu aja, supaya iklim kantornya juga jadi sehat lagi sih. Tapi mungkin ini nggak cuma aku aja yang melakukan ya. Mungkin ada beberapa yang lain. Tapi kalau aku berusaha sebisa mungkin sebenarnya terhindar dari drama kantor sebenarnya. Tapi kalau misalnya memang kebetulan aku di saat yang tepat di waktu yang salah, ya kita jadi harus mendengarkan juga sih. Tapi ini contoh karyawan yang baik-baik saja. Iya, ini karyawan sehat. Rata-rata tuh kayak orang-orang tuh kok marah terus kalau di TikTok, di Instagram. Marah mau resign. Iya, sebenarnya ngomong mau resign tuh udah kayak 4 tahun yang lalu gitu. Tapi juga nggak cabut gitu. Iya kan, Kak? Iya. Lagi ngomongin siapa sih? Saya. Itu saya juga merasa tersinggung tuh kayak gitu-gitu. Biasa usia 25-27 kan udah mulai kayak berpikir ya krisis identitas. Tapi sebenarnya hidup itu udah capek guys sebenarnya. Jadi kalau misalnya drama kantor itu sebenarnya udah males ya nggak sih? Drama di kantor udah males, jadi berusaha sebisa mungkin menghindari. Tapi gimana dilema juga, itu kan sumber kontenku ya.
Jangan di kantor kakak gitu ya maksudnya ya. Jangan di kantorku, di kantor orang. Kantor yang lain juga ya. Di kantor orang. Bukan di kantormu, bukan di kantorku, kantor orang. Bukan. Kantor sana ya. Kita cari aman. Cari aman. Kita cari aman. Jadi gitu sebenarnya yang terjadi di kantorku tidak seperti yang dihiperbolakan di konten-kontenku juga sih. Sama mungkin juga yang di kantor orang, tapi ternyata ada beberapa yang relate itu. Aku kadang juga surprise juga kayak, oh bener ya ada atasan yang memang seitunya gitu kalau sama bos kayak gitu ada. Seitunya tuh apa? Semenjilat itu dan ternyata se-fake itu kalau misalnya ke teman-teman kerjanya gitu. Karena aku lihat dari komen-komen juga sebenarnya kayak gini-gini tuh sebenarnya aman-aman aja sih kalau menjilat, asal kalau misalnya kebawahan tidak menjatuhkan gitu. Banyak orang lain tuh yang juga berpikir positif ada kok gitu. Iya. Benar, karena butuh juga. Karena kalau misalnya ngelihat kayak ada orang yang memang skillnya tuh bagus banget gitu kan di kerjaan ya, karirnya mungkin stabil, tapi biasanya yang karirnya naik itu yang komunikasinya bagus, bener kan? Iya, betul. Makanya itu hard skill bagus, soft skill juga malah menunjang kalau harus lebih menurutku. bagus. Iya, harus sama-sama bagusnya sih sebenarnya. Tapi kan masalahnya nggak semua orang gitu loh Kak bisa ngomong basa-basi akrab gitu loh. Iya. Nah terus gimana caranya kita yang tidak bisa, nggak punya skill komunikasi seluas itu akhirnya bisa lanyah gitu. Apa lanyah? Bisa lanyah, bisa gitu. Ya bisa lancar lah lancar, maksudnya ya. Apa ya? Ya banyakin referensi. Salah satunya lewat ChatGPT juga bisa sekarang. Cara basa-basi ke atasan yang memang hobinya itu adalah bla 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 pasti udah banyak kan. Atau ya lihat aja konten-kontenku gitu. Biasanya juga ada yang bilang kayak, "Kak, makasih ya Kak sejak follow Kakak, aku berusaha untuk bisa basa-basi ke atasan. Sebelumnya tuh aku menghindar terus Kak," kayak gitu. Atau Kak, thank you ya Kak udah bisa lebih pede gitu ya. Puji Tuhan sih maksudnya kayak bermanfaat ya. Ternyata konten yang dibilang sama orang-orang penjilat ada ternyata manfaatnya. Yang butuh suara-suara jilatan itu. Semua itu tergantung mindset. Tergantung mindset. Iya. Teman-teman yang mau belajar menjilat yang mau jadi berpengalaman. Jadi berpengalaman. Punya skill komunikasi yang baik. Dengan atasan bisa ke IG-nya Mas Aldo. Silakan. Gitu sih. Itu kan tapi pembawaan kan ya Kak. Maksudnya sepinter-pinternya kita nge-prompt GPT pun kalau kita nggak punya menyampaikannya itu sulit gitu. Harus kan berani. Gak bisa juga. Harus berani keluar dari zona nyaman memang. Tapi apa dulu motivasinya? Kalau misal memang pekerjaannya kalau buat dipromosiin. Iya. Not gonna lie kan. Iya benar. Gitu. NGL ya memang membutuhkan juga, not gonna lie. Jadi tergantung motivasinya juga. Kalau memang kamu merasa karirmu juga udah oke aja stabil, aku juga nggak terlalu butuh untuk banyak ngobrol sama orang. Misal pekerjaannya programmer gitu ya, gaji udah oke, buat apa ya nggak perlu juga. Tapi buat yang memang pengen, maksudnya kayak aku pengen menambah koneksi deh di usia aku yang 20-an ini. Karena kalau skill doang bagus, koneksi kurang buat apa kayak gitu kan. Ya memang harus keluar dari zona nyaman, harus berani untuk mencoba sih. Cara beraninya gimana tergantung seberapa kuat motivasinya. Kalau emang motivasinya kayak pengen aku nanti punya koneksi yang seluas Deddy Corbuzier gitu misalnya. Memang karena aku passionnya di industri kreatif, ya cobalah gimana caranya kita bisa akrab ke mulai dari yang banyak kalangan mulai dari yang ses A, ses B, ses C kayak gitu ya. Itu sih. Itu jadi perlu faktor penunjang lain nggak kayak good looking? Kamu tahu nggak yang itu good looking mau dihapus kan dari another ini. Bahasan lagi ya tuh. Kan? Iya. Tapi itu didukung nggak sih? Maksudnya kita pintar ngomong pun kalau misalnya kita nggak cakep, ini nggak melejit nggak karirnya? Iya. Good looking itu kalau misalnya kita good looking ya, kayaknya 50% masalah kita di dunia ini sudah terhapuskan. Somehow it's valid. Iya, somehow nggak menolak. Nggak menolak, bener. Banyak loh konten bukan ini aku jadi nyerang ya, maksudnya kayak aku lihat serang gak. Aku nggak pengen menyerang, maksudnya gini, banyak juga beberapa influencer di luar sana yang memang kita masih belum tahu karyanya, tapi karena dia cantik, karena dia cakep, karena dia bisa merawat diri, akhirnya jadi banyak followersnya, jadi banyak yang endorse gitu kan. Betul. Tapi ya itu berarti kemampuannya dia juga. Aku yakin pasti ditunjang oleh skill komunikasi yang baik juga. Makanya kenapa brand jadi bisa repeat order gitu kan. Jadi good looking itu bisa menjadi entry juga. Nah, cara menjadi good looking seperti apa? Jangan sampai kita itu kayak berserah diri kepada Tuhan gitu kan.
kenapa Tuhan kau ciptakan wajahku seperti ini gitu. Ya jangan gitu. Disyukurin, dirawat. Gimana caranya kita bisa memaksimalkan. Tips-tipsnya seperti apa kalau misalnya kita oversize. Banyak kok content creator fashion yang oversize, gimana caranya good looking dengan kayak baju yang seperti ini. Ada juga tuh content creator di luar, aku lupa follow juga, udah nge-like juga. Gimana caranya, apakah ini karena bajunya yang bagus atau karena modelnya yang cakep gitu. Dia oversize dia. Ada kan? Terus dia beli brand yang sama, dia bukan beli sih, itu bahkan dia dikirimin akhirnya sama brand yang sama, disuruh tes, cakep ternyata. Ternyata kita juga nggak bisa berserah diri juga ya, kita harus merawat diri. Jadi good looking itu penting untuk menunjang, bisa gifted, tapi juga bisa kita usahakan. Yeah. Berarti Kak Aldo setuju nggak sama peraturan pemerintah kalau kualifikasi good looking itu bakal dihapus? Sebenarnya ya, jujur nggak ngaruh sebenarnya. Mau dihapus atau enggak itu nggak ngaruh. Karena kalau misalnya memang pekerjaannya frontliner, ya harus ya, tergantung ya kan, setuju kan? Nggak tahu kenapa, maksudnya kayak masih tetap butuh, apalagi yang good looking dan skill komunikasinya bagus kan dibutuhin banget kan. Tapi which one is more important? Mana yang lebih penting? Good looking atau skill komunikasi? Skill komunikasi. Jadi skill komunikasi bagus tapi kita nggak cantik atau nggak ganteng nggak apa-apa? Menurutku semua orang itu wajib untuk mengusahakan good looking. Iya betul. Gimana caranya kita bisa merawat diri? Gimana caranya kita bisa kayak, aduh misalnya rambutku sering minyakan, gimana cara kamu ngatasinnya ya nggak mau tahu gitu. Keramas, jangan ogah. Keramas. Terus habis itu kalau misalnya, aduh. Ini dari siapa woi? Keras banget. Sebentar aku cari yang garuk-garuk di sini siapa ya. Jadi setiap orang itu harus mengusahakan good looking sih ya, supaya kita juga nyaman supaya orang itu juga nyaman di dekat kita. Misal kita bau badan gitu ya, masa kita mau kalau bau badan kita nggak mau komunikasi sama kamu gitu. Iya, bahkan good looking oke, tapi bau badan kita males loh. Iya, bau badan jangan nomor 1 ya. Bener. Kayaknya jadi bau badan, skill komunikasi, good looking. Jadi skill komunikasi penting kalau menurutku, lebih penting daripada good looking sih. Tapi good looking harus diusahakan. Dan mungkin good looking itu kita nggak ngomongin soal mukanya yang cantik dari sananya, tapi lebih ke terawat, bersih. Yang penting tuh bersih dan groom gitu. Benar. Nah, ini buat yang tiba-tiba udah keluar dari sebelum percakapan kita yang kamu barusan ini klarifikasi, bisa diklip di mana-mana nih. Good looking loh gitu. Gitulah. Enggak nomor 1 bau badan. Wangi dulu ya. Itu dia. Siapa mau placement sabun-sabun nih? Iya boleh. Bisa loh. Parfum bisa, sampo bisa. Parfum belum ada lagi parfum. Parfum bisa juga. Boleh parfum. Iya kasih, tapi bener ya. Maksudnya kayak menurut kalian gimana skill komunikasi kan? Kalau di industri kreatif aku agak nggak setuju sama pemerintah yang bikin aturan good looking harus dihapus. Karena ini kreatif gitu. Iya. Dan yang dijual kan looknya, yang ketemu klien itu juga. Bener, tergantung ini juga, tergantung pekerjaannya juga. Kalau memang dia editor yang memang nggak ketemu, ya kan. Bahkan menurutku sebagai videographer wajib juga lo dress well, ya kan? Itu penting tuh. Jadi untuk ketemu klien dress well bagus, apalagi yang di depan kamera sebagai talent yang ini frame kan. Jadi berarti sebenarnya 2 pilar utama kehidupan bekerja itu good looking dan skill komunikasi, Kak. Nah, itu dia. Simpulannya apa nih? Jangan diklip dulu ya, sebentar. Tahan. Kena nih gua mancingnya. Terus dia kepancing loh. Kan berpengalaman. Oh iya. Makanya putar. Iya. Kan berpengalaman. Kalau menurutku tetap hard skill, terus habis itu soft skill gitu. Good looking itu adalah penunjang dan tergantung pekerjaannya apa sebenarnya. Jadi kalau misalnya kamu sebagai resepsionis gitu misalnya ya, hard skillmu ya juga harus bagus. Maksudnya kayak kamu tahu semua produk knowledge yang ada di hotelmu gitu misalnya. Terus habis itu skill komunikasinya juga bagus. Kalau skill komunikasi itu tetap nomor 1 sih kalau menurutku. Terus habis itu good looking ya memang sebagai penunjang gitu sih. Karena percuma ya cakep tapi komunikasinya kurang kan. Cakep tapi freak gitu. Cakep tapi ada di sini. Tapi dia ganteng. Oh iya. Lu ketawa orang itu. Pede ya. Pede loh. Iya loh. Ini ada penonton nih di sini nih. Penonton. Coba Kak, ranking 1 yang paling atas sampai yang terakhir, lebih penting mana? Good looking, skill atau komunikasi? Oh, aku tahu biar seru. Apa? Kita sekarang main game jawab cepat. Oke. Kita belum nyiapin jawaban pertanyaannya. Oh, nggak apa-apa jawab langsung, jadi ya langsung kita quiz. Oke. Good looking, komunikasi. Aman ya tapi. Komunikasi. Skill atau good looking? Komunikasi. Skill atau good looking? Komunikasi. Skill.
Nah, kalau ini saya jadi ada waktu untuk tanya skill. Jadi gini nih, banyak loh. Ini aja deh dari mungkin penontonnya juga ada yang anak-anak kuliahan ya mungkin ya. Banyak loh teman-teman kita itu yang nilai atau IPK-nya kurang gitu ya, tapi koneksinya bagus. Betul. Terus habis itu sering ikut ke organisasi. Sekarang kedudukannya bagus gitu di perusahaan juga banyak kan? Oh iya. Makanya itu kalau menurut aku skill komunikasi itu paling penting. Karena sebenarnya ini enggak sih Kak? Hard truth ya, ini hard truth ya sebenarnya ya. Hard skill itu dipelajarin sambil jalan gitu loh. Kerjaan itu kan kita dapat skill-skill itu dari sambil melakukan. Iya. Sambil dialami kan. Jadi experience itu. Makanya itu semua syarat-syarat kerja kan ada tuh minimal sudah bekerja 1 tahun gitu. Minimal sudah bekerja 2 tahun. At least sudah tahu nih hard skillnya apa kan untuk sebagai bahan dasarnya. Ketika masuk ya menyesuaikan lagi sebenarnya. Kalau hard skillnya jelek, komunikasinya bagus, mau ngeles sebagus apapun ya tetap kena aja. Ya harus imbang. Iya, bosnya juga ngecap mulu, bacot dari itu. Bosnya juga marah-marah, Bang Dian juga marah-marah. Saja. Iya, benar. Itu tuh. Oke. Jadi gitu komunikasi juga penting banget. Terus kamu dulu. Aku pesan-pesan ini. Iya sama. Ya udah kamu sama gitu. Apa? Pesan-pesan apa maksudnya? Enggak, ini kan audiens kita ini siapa tahu ini videonya nyampe ke teman-teman fresh graduate atau teman-teman job seeker atau mungkin masih karyawan tidak berpengalaman. Gue lah karyawan itu. Itu Kakak ada nggak tips terus apa yang mau Kakak sampaikan gitu untuk mereka supaya ngebantu mereka gitu? Supaya ngebantu mereka ya. Sebenarnya sama juga sih sama yang udah kita bicarain dari tadi ya. Skill komunikasi itu bisa menunjang karir kita. Mau karir itu sebagai entrepreneur, mau sebagai pegawai korporat atau bahkan kita ya sama ya tadi bisnismen atau entrepreneur. Jadi skill komunikasi itu bagus untuk menunjang. Terus habis itu juga kalau ngomongin apa yang lagi tren sekarang, semua orang wajib untuk mengusahakan good looking kalau menurutku itu. Jadi merawat diri itu penting banget. Makanya kalau misalnya aku cuci muka itu pakai nyebut merek boleh? Enggak. Itu ceritanya. Enggak panik ini. Itu sebagai prototype aja. Jadi kalau misalnya nanti ada yang siapa tahu ada brand mau masuk. Mantap. Soft sell ya. Jadi itu jadi pertama skill komunikasi itu bisa sangat menunjang dan menurutku penting. Terus habis itu juga good looking semua orang harus mengusahakan, tapi hard skill itu memang harus tetap dikuasai. Jadi karena sebagus apapun skill komunikasi kamu, kalau pekerjaannya jelek, ya akan tidak menyelamatkan. Begitupun sebaliknya, kalau misalnya hard skillnya bagus, tapi skill komunikasinya kurang, mungkin ya kita akan stabil-stabil aja. Tapi untuk bisa mencapai next level atau next level manajerial atau jadi level yang bisa menjadi leader, butuh skill komunikasi. Tes. Oke. Makanya kan di requirement itu suka kayak skill komunikasi dan bisa bekerja dengan tim. Itu dia. Tapi itu kan kualifikasi di bawah good looking kan. Diputar lagi. Yang pertama umur, tapi umur mau dihapus juga kan katanya. Oh iya, umur juga mau dihapus. Kalau umur dihapus. Kalau umur dihapus aku setuju. Nyemut. Udah. Aman. Oke. Udah. Sudah. Kita pura-pura transisi gitu ya. Gitu. Gimana tadi obrolannya apa tadi? Ya, kita podcast sama konten gitu ya. Banyak transisinya. Nah, gimana? Sebelum closingan. Belum closing. Sebelum closingan. Sebelum akhir tahun. Sebelum kita cut. Nah, gitu. Kita ada hadiah nih buat Kak Aldo. Coba hadiah apa? Asik. Hadiah apa nih? Kita unboxing yuk. Aku jadi ikut trust issue dengan suara asiknya itu. Iya, asik kan? BBB ini. Coba dibuka. Tapi ini beneran seru karena ini podcast pertama aku di tahun ini. Oh, gitu. Thank you ya. Makasih Kak. Terima kasih banget ya. Coba ditunjukin kontennya di Buset. Buset. Tunjukin ke kamera. Gini banget. Yang ini. Ini bagus banget. Wow. Ini bagus banget buat konten. Menjilat untuk meroket. Dipakai buat konten yang sesuai ya Kak. Ini memang buat podcastnya di sini juga ini menjilat untuk meroket. Iya, jadi kita itu teman-teman kita tuh kaosnya selalu customize untuk semua guest star yang kita undang dan topik. Luar biasa, tepuk tangan dulu. Keren. Gitu. Keren lo. Ini harus naik gaji nih host-hostnya nih. Oh iya, lupa.
Sama kreatifnya. Sama Mas Kresta juga. Kreta. Kreatifnya. Kresta ya. Menjilat untuk meroket. Terima kasih yang Opsi ya. Terima kasih Kak Aldo. Thank you banget. Menyempatkan waktunya untuk main. Iya. Ini dapat botol. Ini botolnya apa? Tumbler. Wih, Wih, tumbler. Ada brandnya, kita nggak di-endorse. Oh nggak di-endorse, oke. Bantu ya. Udah masuk ya. nih. Masuk ya. Nanti jangan lupa tap in juga Ngopsi sama karyawan berpengalaman. Loyalty. Special price harga paket. Ya, bisa. Oke, buat teman-teman yang nonton di rumah, kalau misalnya belum follow Kak Aldo, bisa follow TikTok dan Instagramnya di mana Kak? Di @marcelinus_aldo_l. Nanti aku sertain di description dan jangan lupa juga buat like dan share video ini dan subscribe juga di YouTube startfriday.asia. See you in our next volume. Bye. As a leader, kita mau nyampeinnya kayak gini. Lah perspektif kita nggak kayak gitu, Kak.